Bapak bisa hitung dalam satu hari berapa banyak warga negara Indonesia dalam kondisi ekonomi seperti ini harus merokok kocek, Pak. Apakah ada unsur bisnis nggak di PCR ini? Ada. Kita negara membiarkan dalam situasi seperti ini ada bisnis yang mencekik rakyat gitu loh. Sepertinya kita tidak berdaya semua nih. Tapi maunya kita jangan membebani rakyat dalam kondisi begini gitu loh. Per hari ini bisa makan aja orang udah cukup, Pak. Ada banyak orang miskin terpaksa naik pesawat loh, Pak, harus PCR lagi. Mungkin pinjam duit kemana-mana, Pak. Misalnya ada keluarganya meninggal, terpaksa harus pergi dan seterusnya. Minjam duit loh, Pak. Ya harusnya buat dia beli beras dan seterusnya, terpaksa buat PCR. Nah, sedih kita, Pak. Dugaan bisnis ini mudah-mudahan ya tidak ada kaitannya kongsi itu dengan Kementerian Perhubungan. Sudah tidak rahasia lagi bahwa PCR, antigen itu dinikmati untuk segelintir orang dalam memperkaya dirinya sendiri, Pak. Dalam kondisi yang seperti ini, Pak, bisnis PCR, antigen ada yang bisa untuk beli pesawat, Pak. Keperpihakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu ada di mana? Jadi di rumah sakit ini, Pak, ada yang namanya modus. Tidak COVID, di COVID kan meninggal bukan COVID, meninggal di COVID, meninggal karena COVID. Iya sih. Jadi memang pasien yang meninggal bukan karena COVID itu, Pak, dirayu supaya dikarenakan COVID. Karena dengan begitu rumah sakit untung. Pak Ketua, silakan, Pak. Pak Dirjen, saya sedikit saja, Pak. Tadi teman-teman bilang memang terkait dengan PCR ini kan tidak semata-mata kewenangannya di Dirjen Udara. Dirjen Udara itu kan hanya clearance sebetulnya, Pak, ya. Bapak clearance saja, orang boleh naik pesawat. Setelah ini yang menentukan itu kan dari dari kesehatan. Cuma kan, Pak, ada tanggung jawab kita juga di udara di sini. Bapak bisa hitung dalam satu hari berapa banyak warga negara Indonesia dalam kondisi ekonomi seperti ini harus merokok kocek, Pak, setiap kali mau berangkat. Dan berapa banyak orang yang masih keluar uang dalam, saya menghitung, pertanyaan saya, Pak Dirjen, ini mohon maaf nih, kadang-kadang saya berpikir, apakah ada unsur bisnis nggak di PCR ini? Ada. Nah, kalau ada, Pak, masa negara, mohon maaf ya, kita negara membiarkan dalam situasi seperti ini, ada bisnis yang mencekik rakyat gitu loh. Sepertinya kita tidak berdaya semua nih. Nah, salah satu sektor yang menyedot paling banyak uang, terpaksa orang harus PCR ini kan pesawat, Pak. Naik pesawat terbang kan. Oleh karenanya, tentu masukan dari Dirjen Udara ini penting, Pak, karena Bapak bagian dari pasti yang diajak bicara oleh pemerintah ketika membahas soal ini. Kita juga jadi kaget-kaget, begitu Presiden suruh turunin, turun, bisa juga turun rupanya. Iya kan? Saya malah tunggu-tunggu kemarin Presiden bilang, ya udahlah 100.000 aja misalnya, lumayan kan, Pak? 90, Pak. Nah, atau 90 lah misalnya gitu. Bisa juga turun. Jadi inilah yang seringkali orang bilang, kok kita ini seperti berbisnis dengan rakyat dalam kondisi seperti ini. Maka saya tanya tadi, ada unsur bisnis? Nah, tapi bukan kepada Bapak sebetulnya. Pertanyaan ini saya berikan, tapi kita ini bagian dari itu. Yang bisa membiarkan, bisa juga nyetop kita sebetulnya, Pak. Ada kewenangan kita di situ kok. Ya toh, ada kewenangan, Pak, kita di situ. Kita boleh membiarkan, kita boleh nyetop. Udah enggak usah lagi naik pesawat pakai PCR misalnya. Atau boleh naik pesawat PCR gratis misalnya. Oke, misalnya, Pak. Misal ini. Atau kalau enggak, negara yang siapkan. Di kabupaten saya, Pak, mereka beli mesin mobile itu, mobil PCR itu, digratiskan rakyatnya. Bisa. Itu loh. Nah, ini kan jadi persoalan, Pak. Ini serius masalahnya. Satu hari saya enggak tahu nih berapa miliar duit berputar di sini. Nah, seperti kita enggak berdaya semua, Pak. Ya, jadi saya rasa Pak Dirjen juga kasih masukan lah ini.
Namun demikian Pak, tetap sejauh mana dari konteks penyebaran dan seterusnya itu juga mesti dihitung. Tapi maunya kita jangan membebani rakyat dalam kondisi begini gitu loh. Per hari ini bisa makan aja orang udah cukup Pak. Ada banyak orang miskin terpaksa naik pesawat loh Pak, harus PCR lagi. Mungkin pinjam duit kemana-mana Pak, misalnya ada keluarganya meninggal, terpaksa harus pergi dan seterusnya, minjam duit loh Pak. Ya harusnya buat dia beli beras dan seterusnya, terpaksa buat PCR. Nah, sedih kita Pak. Jadi saya tadinya nggak ini, tapi ngelitik juga ini. Serasa demikian Pak Iwan, mudah-mudahan ada anu lah Pak, karena ada unsur di kita. Untuk pimpinan, terima kasih. Izin pimpinan nambah sedikit. 1 menit. Silakan Pak. Siap. Sebenarnya apa yang disampaikan Ketua itu menjadi pemikiran saya juga Pak. Dan memang tepat kalau sekarang ini saya harus menambahkan, meskipun dibatasi 1 menit, tapi nanti saya kira ya fleksibel juga. Tahu aja. Itu memang real Pak. Kita itu dalam kondisi sulit. Yang melakukan penerbangan itu tidak hanya menengah ke atas Pak. Tidak hanya elit-elit yang tidak ada kesulitan masalah keuangan Pak. Pekerja konstruksi Pak, tukang, buruh. Ya. Itu juga melakukan penerbangan. Jadi orang Jawa bekerja di Kalimantan, orang Jawa bekerja di Sumatera, orang bekerja sekedar mengais rezeki ya di pulau yang lain menjadi tenaga kerja kasar itu juga harus terbang. Nah, pertanyaannya yang ada unsur dugaan bisnis ini mudah-mudahan ya tidak ada kaitannya kongsi itu dengan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya. Dan saya yakin tidak ada kaitannya. Tetapi kalau Kementerian Perhubungan membuat regulasi dengan persyaratan seperti itu, dugaan itu ya bisa atau sah-sah saja dialamatkan ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan tidak menikmati apa-apa, hanya tulus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi terdampak kecurigaan karena sudah tidak rahasia lagi bahwa PCR, antigen itu dinikmati untuk segelintir orang dalam memperkaya dirinya sendiri, Pak. Bahkan kemarin tuh pimpinan saya Pak Iwan Andiaras tuh mengatakan, dan itu mesti faktual, saya pun juga dengar-dengar itu. Dalam kondisi yang seperti ini, Pak, bisnis PCR antigen, ada yang bisa untuk beli pesawat, Pak. Kalau untuk beli pesawat aja bisa, berarti kekayaan yang wujud yang lain, itu berapa kali lipat yang tersimpan. Kalau Kementerian Perhubungan membuat regulasi seperti ini terus, yang menikmati, Pak, orang-orang seperti itu, yang tidak bertanggung jawab. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, itu ada di mana? Coba Pak, ada di mana? Bang Joni tadi mengatakan, kalau sudah vaksin 2 kali, masa harus antigen, harus PCR? Cobalah buat regulasi yang logis begitu. Asalkan dalam pelaksanaan penerbangan itu dilakukan prokes ketat, kan nggak ada masalah. Begitu kan? Coba ditinjau regulasi ini. Ada satu lagi Pak yang sebenarnya, tapi ini lazim disampaikan oleh Komisi 9. Ya, tapi pada kesempatan ini saya berbicara dengan pemerintah karena antigen dan ini ada sesuatu yang sangat Pak, yang sangat memberatkan pemerintah, memberatkan Indonesia. Memberatkan rakyat Indonesia dilakukan oleh segelintir orang. Jadi di rumah sakit ini, Pak, ada yang namanya modus. Tidak COVID di COVID, kan meninggal bukan COVID, meninggal di COVID, meninggal karena COVID. Bonus 1 menit, Pak. Ya, siapa? Terima kasih. Jadi memang pasien yang meninggal bukan karena COVID itu, Pak, dirayu supaya dikarenakan COVID. Karena dengan begitu rumah sakit untung. Berapapun klaim keluarga pasien, keluarga yang meninggal, itu diklaimkan kepada BNPB di pusat, itu rumah sakit tetap dapat untung. Bagi keluarga yang berpikirnya sederhana, itu ada yang terbujuk rayu oleh rumah sakit semacam itu, Pak. Nah, kalau memang ada satu perencanaan dari rumah sakit itu untuk ada yang
dibuat pernyataan meninggal karena COVID, berarti di rumah sakit itu ada satu pasien yang tidak COVID pun harus dibuat keterangan itu COVID. Nah, yang semacam ini Pak masuk dalam sebuah data resmi pemerintah. Yang seperti ini masuk data resmi pemerintah, jadi yang dihimpun ke Kementerian Kesehatan, ke BPS, kepada Satgas COVID, itu adalah yang angka-angka yang semacam ini yang sebenarnya fiktif, tapi itu dianggap sebagai data. Dampaknya Pak sangat luas. Dampaknya kepada pemerintahan pusat dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan situasi COVID, memboroskan banyak uang. Dan dampak yang lebih mengerikan lagi apa Pak? Warning warning negara-negara luar terhadap warganya supaya tidak datang di Indonesia. Ekonomi kita sangat parah. Dan dengan itu juga tidak ada kebijakan yang berkeadilan. Ada elemen-elemen masyarakat, misalnya seniman yang dari awal COVID sampai sekarang tidak bisa bekerja, Pak. Dia mati tidak, hidup tidak. Itu. Jadi ini titipan saya kepada Menteri Perhubungan melalui Bapak, supaya Menteri Perhubungan menyampaikanlah kepada Satgas supaya hal yang macam ini betul-betul diteliti, diantisipasi. Dia nggak sadar rumah sakit itu tapi membunuh rakyat seluruh Indonesia. Ya, ini dampak ekonominya sangat luar biasa buruknya. Ya, berdasarkan modus seperti itu muncul sebuah data. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih.